cara memotongnya, pertama kita potong bagian belakang terlebih dahulu. Untuk bagian belakang ini pakai red belakang, jadinya ini kita lipat jadi 2. Kemudian ini kita sisain 1,5 atau 2 cm untuk tempat resletingnya. Dan untuk kampu bagian bawah itu 4 cm. Dan seperti ini. Kemudian ini kita potong. Untuk bagian sisinya ini kita beri kampu 3 cm. Dan bagian atasnya kita beri kampu 1,5 aja. Kemudian bagian ini jangan lupa kita potong. Jadinya akan kayak gini. Lalu kita potong untuk bagian depannya. Kemudian untuk bagian depan aku potong satu persatu. Pertama ini kita potong untuk bagian yang kanan dulu. Kalau untuk bagian kanan ini posisi kainnya itu di atas kayak gini. Dan posisi pola itu sisinya itu di bagian sini. Ini bagian sisi. Jadi letaknya kalau untuk bagian kanan seperti ini jangan sampai terbalik. Ini benar-benar kita perhatiin, jangan sampai salah. Setelah udah kayak gini, ini kita kasih jarum pentul dulu. Dan bagian atasnya sana, ini bagian bawah atau bagian yang akan kita tarik, jadinya nanti akan jadi TM. Dan ini bagian sisi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini kita potong. Untuk bagian yang ini kita cukup beri kampu 1 cm atau 1,5 aja, karena nanti akan kita jahit kecil. Dan bagian sisi 3 cm dan bagian atas itu 1,5 aja. Dan bagian sana itu sesuaikan dengan bagian kertas ini, karena bagian ini nanti untuk terakhir akan kita potong. Jadinya akan seperti ini. Kemudian setelah udah bagian kanan udah kita potong, dan kita gantian untuk memotong yang bagian kiri. Posisi bagian kiri seperti ini. Sama untuk bagian yang dalam, maksudnya bagian yang luar itu di atas. Jadi cara memotongnya itu ketemunya tuh kayak gini. Jadi untuk bagian baik bertemu dengan bagian baik, itu cara untuk memotong yang bagian kiri. Kemudian pola yang tadi kain udah kita potong, ini kita kasih di atasnya. Dan jangan lupa ini kita perhatiin untuk bagian kiri itu bagian baik bertemu dengan bagian baik. Jika tadi untuk memotong untuk bagian kanannya itu posisinya bagian ini tuh di bagian yang dalam itu di posisi sini, jadi untuk memotong bagian kiri itu sebaliknya. Karena ini untuk motifnya, kainnya itu abstrak, jadi tidak terlalu sulit untuk cara memotongnya. Jadi ini bisa kita potong di bagian sebelahnya. Sudah kayak gini, dan langsung aja ini kita potong. Kemudian ini
Nah, jadinya kayak gini. Kemudian ini kita taruh di bawahnya, lalu ini kita kasih jarum pentul. Karena ini untuk bagian ini nanti kita radar, jadi sekalian ini kita radar di bagian kanan dan kirinya. Nah, jadi kayak gini untuk hasil potongan pola di atas kain kayak gini. Kemudian selanjutnya nanti akan aku tunjukin untuk cara menjahitnya. Sekarang kita mulai untuk bagian menjahitnya. Ini udah aku pasang untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang kita pasang resleting. Jadi buat kalian yang akan ingin tahu caranya untuk memasang resleting Jepang kayak gini, ini resleting Jepang dengan ukuran 25 cm. Kalian bisa cek di Cigu tutorial di video sebelum-sebelumnya. Aku juga udah nunjukin untuk cara memasang resleting Jepang yang pasti. Lalu untuk bagian kupnat, bagian belakang juga udah aku jahit. Jadi seperti ini untuk bagian belakangnya. Kemudian selanjutnya kita ambil untuk bagian depan. Ini bentuknya tuh kayak gini. Ini kayak gini. Nah, ini yang akan tadi yang kita tambahkan itu sekitar persegi yang akan kalau udah jadi nanti untuk terakhir ini kita potong. Jadi sebelum kita membentuk drapernya, ini kita sambungkan dulu untuk bagian sisinya, bagian kanan dan belakang, kanan dan kiri untuk depan dan belakangnya. Ini udah sepasang kanan dan kiri. Jadi ini untuk posisi bagian ini, itu bagian sisinya seperti ini. Jadi ini kita pasang dulu untuk bagian sisinya tuh kayak gini. Ini kita kasih jarum pentul dulu. Nah, jadinya kayak gini. Ini udah aku kasih jarum pentul bagian kanan dan kirinya. Seperti ini. Kemudian sebelum ini kita jahit bagian bawah ini, bagian depan ini untuk bagian bawah kain. Ini kita jahit dulu, yaitu jahit kecil, kita lipat ke dalam gini dan kita lipat lagi, namanya jahit krill. Ini kita jahit dulu sebelum ini kita jahit bagian sisinya. Karena nanti untuk bagian yang belakang, untuk bagian yang bawah ini kita lipat ke dalam dan kita zoom menggunakan jahit tangan. Nah, ini untuk bagian bawahnya ini kita jahit dulu. Setelah udah kita lipat ke dalam, lalu kita lipat lagi. Ini kita baru jahit satu. Jadi untuk jahit krill itu kita jahit 2 kali, karena supaya rapi dan tidak terlihat bagian obrasnya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Ini namanya jahit krill. Setelah udah kita jahit, baru untuk bagian sisinya. Bagian sisinya tadi udah aku kasih jarum pentul. Bagian ini.
Jangan lupa di akhir jahitan ini kita kunci supaya tidak lepas. Nah, sekarang bagian sisinya udah kita jahit, kemudian kita bentuk untuk bagian drapernya untuk bagian depannya. Untuk posisi depannya itu bagian kiri menutup bagian kanan. Jadi untuk yang terlihat itu bagian yang kanannya. Jadi ini kita bentuk drapernya untuk bagian kiri dulu. Kayak gini. Ini kita draper untuk bagian yang kiri terlebih dahulu. Caranya dari atas kita lipat ke atas ini. Nah, seperti ini untuk bagian yang kiri. Lalu ini kita kasih jarum pentul dulu. Nanti ini kita jahit dulu. Lalu kemudian setelah bagian kiri, ini bagian kanannya juga sama. Bagian sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kasih jarum pentul dulu. Bagian ini juga kita jahit lalu kita potong. Jadi ini kita jahit untuk bagian yang kiri terlebih dahulu. Jadi posisinya itu ini kita jahit dulu. Setelah itu bagian yang kanan kemudian setelah itu ini udah aku jahit, ini kita lipat lagi ke sini dan bagian ini juga. Jadi nanti untuk bagian yang ini kita jahit bersama di bagian kanan. Jadi kiri bagian yang ini kita jahit yang bagian menyambung jahit di bagian yang atasnya. Nah, jadi posisinya itu kayak gini. Untuk bagian kiri itu kita jahit menyambung ke bagian kanan. Jadi untuk sebaliknya untuk bagian kanan kita jahit menyambung di bagian kirinya. Jadinya tuh kayak gini. Setelah udah kita jahit kayak gini, lalu untuk sisanya ini kita potong.
untuk bagian belakangnya jangan sampai kejahit. Kemudian setelah udah kayak gini, bagian atasnya ini kita potong untuk sisanya. Cara memotongnya itu kita balik dan kita potong sesuai bagian yang dalamnya ini. Nah, posisinya akan seperti ini. Jadi udah jadi untuk tempat bagian pinggangnya. Udah aku buat drapirnya tuh kayak gini kanan kirinya. Nanti ini kita tata lagi, kita setrika. Kemudian setelah udah kayak gini, nanti kita buat untuk ban pinggangnya. Ini juga pakai karet. Jadi aku tunjukin untuk cara memasang ban pinggang di bagian rok span.